penyelenggara Iya. yang tujuannya untuk mensosialisasikan olahraga rugby tersebut. Nah, jadi saya sendiri sebagai mahasiswa di Undiksa Mm. yang mewakili Undiksa bersama teman-teman juga ikut tergabung dalam kegiatan tersebut. Nah, Oke. maka dari itu ya pertama munculnya rugby ya di Undiksa dulu. Di Nah, tahun berapa kalau boleh tahu, Bli? Masih ingat? tahunnya 2017, 17 kalau Oke. nggak salah. Oke, berarti hitungannya masih terhitung baru lah Ya, ya. Oke, terbilang baru. siap. Tapi kalau di Indonesianya Iya, itu kalau Indonesia kalau sudah. nggak salah dari 2010. Jadi 2010 kita ngomongin kan khususnya yang di Bali, yang di Buleleng di dulu Buleleng. ya. Oke, jadi memang itu berkat dari hitungannya pemerhati dari bule ya hitungannya. Ya, Yang memang mungkin kalau rugby di sana di luar memang sudah sangat terkenal sekali ya, dan banyak juga yang atletnya sukses dan juga banyak juga peminat yang untuk menyaksikan rugby itu sendiri. Nah kalau di Buleleng kan mungkin nggak begitu, nggak beda banget sama sepak bola ya kan, ya, beda. sama bulu tangkis kayak gitu kan. Oke, nah akhirnya sejak tahun 2017 ini Beli Agus sendiri sudah berkecimpung dari tahun 2017 atau gimana? Ya, dari 2017, wah, luar biasa sampai sekarang pada saat itu saya menjadi masih jadi. seorang atlet. Oke. Jadi saya awalnya sih basicnya sepak bola. Oke. Karena saya mulai melihat bahwa rugby itu adalah tantangan baru bagi hidup saya. Dan mungkin juga peluangnya untuk menjadi seorang atlet itu terbuka lebar. Karena hitungnya masih sedikit ya. Ya, masih sedikit dan Oke. baru juga. Baru juga, oke. Nah, awalnya saya coba berusaha untuk mempelajari apa yang diberikan oleh bule-bule yang di sana. Jadi saya terapkan di Undiksa bersama teman-teman karena tidak jauh beda dari olahraga sepak bola dan basket. Karena itu Kayak perpaduan perpaduan, antara iya. kaki dan tangan, tetapi ditambah dengan body contact. Gitu. Oke. Jadi rugby itu juga lumayan sangat keras gitu. Karena saya juga jiwanya seorang petarung yang suka berantem di sekolah ya. Saya juga Nggak tertantang lagi ya. Oke. mencoba untuk apa namanya menerjunkan apa yang saya minati itu. Oke. Nah itu kan ini kita mau ngobrol lagi soal ke rugby-nya. Kalau tadi Mas Beli Agus bilang bahwa rugby itu perpaduan antara sepak bola dan basket. Nah akhirnya yang benar-benar bisa terjun apa sih namanya fokus ke rugby-nya apa? Apakah memang ada ujung-ujungnya ada hadiah atau apa sih namanya kayak reward buat atletnya atau gimana nih? Kalau saya sendiri sih awalnya punya mimpi atau punya tujuan untuk ikut dalam ajang Porprov. Oh, saat itu masih Porprov ada ya, oke. Karena sebelumnya saya juga ikut seleksi di sepak bola, ya kebetulan saya tidak lolos. Oh, belum rezekinya berarti ya. Rezekinya ternyata di mungkin juga masih banyak ya pemain-pemain yang bagus ya. gitu. Nah, saya mencoba untuk mengikuti rugby ini karena saya anggap rugby ini akan peluangnya sangat lebar itu. Jadi saya coba mengikuti dan akhirnya di tahun 2019 itu pertama Porprov di Tabanan itu sudah resmi. Rugby itu sudah resmi. Dan saya juga ikut berkecimpung menjadi atlet. Oke. Seperti itu ya asal muasalnya sebenarnya ya. Nah, sampai akhirnya menjadi ketua PNK Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Buleleng ini seperti apa nih akhirnya Beli Agusnya? Nah, sebelumnya itu di tahun 2017 itu kebetulan yang menjadi ketua Pengkap dan pencetus rugby juga di Buleleng itu adalah seorang dosen di Undiksa yang saat ini juga menjabat menjadi wakil rektor di Undiksa, wakil rektor 2 yaitu Bapak Wayan Artaniyase. Jadi awalnya dan beliau juga yang membimbing kami, yang mengarahkan kami untuk serius di dalam bidang olahraga tersebut. Oke, siap. Kalau regenerasi Beli Agus, ini kan sekarang kalau boleh diobrolin soal atlet rugby sendiri di Buleleng itu masih ada total berapa kalau ingat dan tahu?
Kalau saat ini Mm-mm. kebetulan kita juga sedang mengadakan yang namanya GIR, itu adalah Get Into Rugby, yang tujuannya untuk mengembangkan dari tingkat SD, SMP, SMA dan umum. Mm-mm. Jadi saat ini kita sudah berjalan kurang lebih dari bulan Januari sampai Maret, 3 bulan lah. Kita sosialisasi ke masing-masing sekolah, Oke. khususnya di Kabupaten Buleleng. Usianya untuk SD, SMP, SMA, maksudnya seperti itu? Kalau usianya itu Dari? dari kelas 4 SD Oh, mungkin bisa jadi SD berarti 10 ya? tahun lah. 10 tahun, Dari oke. umur 10 tahun, Mm-mm. karena arahnya kita juga akan persiapan akan mengikuti pekan olahraga pelajar. Oke. Nah, jadi itu kami berniat Mm-mm. bersama pengurus yang mensosialisasikan olahraga tersebut. Mm. Dan akhirnya kita juga saat ini kurang lebih SD itu ada 8 sekolah, Oke. SMP 4 sekolah, dan hari Sabtu ini juga kebetulan ada kegiatan sosialisasi di SMP 3 Singaraja dan SMP Negeri 8 Singaraja. Jadi kalau Oke. SMP totalnya 6. Mm-mm. Terus yang SMA baru kita berjalan 4 sekolah. Oke. Di kota semua itu baru ya? Ya di Seririt ada Oh, 2. Seririt ada, dan oke. kebetulan juga saya mengajar di Seririt. Oh, oke. Luar biasa. Ini kan, nah kan kalau rugby itu memang hitungannya olahraga yang ya baru lah ya. Dan mahal nggak kira-kira untuk perlengkapan? Atau harus apa nih, stamina yang harus ikut rugby itu harus seperti ini gitu misalnya? Kalau dibilang olahraga elit, mungkin kalau di luar negeri ya, yang saya Iya, saya juga nonton soalnya. Saya suka memperhatikan ya, oke. yang saya sering dengar bersama ya pelatih-pelatih saya juga yang dibeli kebetulan dari Australia. Iya. Jadi beliau mengatakan bahwa olahraga ini, kalau olahraganya itu tidak mahal, tapi tiket untuk nontonnya yang sangat mahal gitu. Oke, Ya. baik. Jadi kalau dari segi perlengkapan itu sama seperti sepak bola, Oh, pakai oke. sepatu, ya pastinya pakai pakaian kostum, mungkin ditambah juga pelindung gigi dan Kepala, ya, helm, helm sebutannya ya, oke. Tapi itu tidak semua yang yang memakai, karena kembali lagi kenyamanan kita. Kalau pelindung gigi gitu. itu Wajib. mungkin kalau dibilang wajib, tidak, karena ada juga pemain-pemain yang emang tidak bisa terbiasa untuk memakai pelindung Karena kan tersebut. kalau tadi dikatakan sama Beli Agus kan mengantisipasi untuk keamanan atletnya, kan hitungannya kan harusnya menggunakan ya, karena kan tadi pakai ada sedikit kasar hitungannya kan. Oke. Jadi standarnya tidak ada ya, boleh-boleh aja gitu, tergantung Boleh atletnya aja, yang ya. mau pakai atau Tapi tidak. itu untuk Oke. tingkatnya untuk elit lah. Oh, Gitu. oke. Kalau kita di kabupaten, di klub-klub, ya kita juga mengajarkan gimana caranya kita juga menjaga keselamatan pemain. Gitu. Oke, tetap ya. Tetap keselamatan yang utama. Baik. Tapi kalau emang olahraga harusnya emang sportivitas ya. Junjung tinggi sportivitas. Baik, kita itu baru awalnya saja pendengar. Kami akan nantinya mengajak Anda juga setelah nanti saya ngobrol-ngobrol lagi sama Beli Agus. Sekali lagi saya sudah bersama dengan Ketua Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia atau PRUI Buleleng, Putu Agus Widya Utama, dengan topik kesiapan dan target rugby Bali untuk PON 2024. Kami kembali sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pendengar, cara melakukan olahraga yang baik dan benar diantaranya, pastikan kondisi tubuh sedang baik.
Ada baiknya konsultasi ke dokter untuk memastikan kondisi fisik cukup fit sebelum berolahraga. Buat rencana olahraga yang realistis. Setelah Anda memutuskan untuk memulai berolahraga, cobalah rancang rencana sederhana yang realistis. Pilih jenis olahraga sesuai kemampuan. Anda bisa memanen manfaat untuk kebugaran tubuh dari berbagai jenis olahraga. Olahraga baik dilakukan secara teratur, namun harus tahu jadwal agar cara olahraga Anda benar dan aman. Pasalnya, olahraga berlebihan justru tidak baik untuk kesehatan tubuh. Pantau detak jantung setiap jenis olahraga. Pada dasarnya, akan meningkatkan detak jantung termasuk yang kelihatan tenang seperti berenang atau jalan kaki. Lakukan pemanasan. Pemanasan sebelum olahraga penting untuk membuat otot lebih lentur dan kuat, serta mempersiapkan anggota gerak tubuh melakukan pekerjaan yang berat agar tidak cedera. Cukup minum air, karena hidrasi penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh selama berolahraga. Menghidrasi tubuh dapat menurunkan resiko kram otot yang disebabkan oleh dehidrasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih di Dialog Interaktif Hai Balikan pagi hari ini, dan tentunya masih bersama narasumber kami yaitu Bli Agus ya. Baik Bli Agus, ini kan biar kita tahu juga secara keseluruhan, tadi sudah dikasih tahu baju yang dipakai, terus sekarang pengen tahu lapangan dan aturan cara bermain rugby itu seperti apa. Sebelum kita fokus nanti berbicara tentang PON ya, menyambut PON 2024 ini seperti apa atlet rugby. Silakan. Jadi kalau untuk lapangan itu ukurannya percis seperti lapangan sepak bola. Oh, oke. Ya, cuma dari segi garis-garisnya itu yang membedakan itu. Jadi ada garis-garis. Oh, oke. Garis-garis tertentu yang menandakan bahwa ini adalah area ini area untuk seperti ini gitu. Tapi kalau untuk rumputnya itu ya pasti kualitasnya juga harus yang standar internasional apa nasional? Oh, internasional. Okay. Nah, jadi itu demi keselamatan kita juga. Tetapi kalau kita di Buleleng kan susah untuk mencari lapangan yang bisa dibilang agak lembek lah tanahnya gitu. Karena di Buleleng itu ya dominan lapangannya keras, kering gitu. Berarti selama ini latihannya di mana? Nah, selama ini kalau kita fokusnya untuk latihan fisik itu bisa kita menggunakan lapangan yang ada di sini gitu. Tapi kalau untuk latihan teknik seperti ya tackle seperti itu kan, tackle itu adalah gerakan yang mematahkan lawan dalam arti menjatuhkan lawan itu. Jadi kan harus lantainya itu yang agak yang empuk, agak empuk bilangnya empuk ya. Jadi kita juga punya solusi di pelatih. Itu kita latihannya di pantai. Karena, di pasir ya. Pasir karena pasir emang kalau kita jatuh nggak begitu ya terasa gitu ya. Oke, baik. Nah itu kan awal dan kisah perkembangan rugby di Kabupaten Buleleng sendiri. Nah kita sekarang menuju pasca mengikuti babak kualifikasi dan akhirnya meloloskan 20 atlet ke ajang PON 2024. Betul? Betul. Ini gimana? Seneng nggak dengar kabar seperti itu bahwa lolos loh, masuk PON loh gitu? Kalau dibilang senang ya pasti kita senang juga. Tapi udah masuk target nggak maksudnya? Ya pastinya target. Udah. Ya. Oh oke, siap. Bersyukur ya. Oke. Karena kita ceritakan dulu dari awal terbentuknya tim. Kebetulan saya kan jadi pelatih tim putra di Bali. Jadi awalnya itu pemilihan pelatih itu sesuai dengan hasil kesepakatan yang sudah kita sepakati pada saat TM Porprov di tahun 2022. Jadi kabupaten yang mendapatkan medali emas dan perak itu berhak untuk menjadi pelatih di BK PON, babak kualifikasi PON-nya. Jadi kebetulan pada saat itu saya sendiri masih menjadi atlet. Karena jujur kita di Buleleng sangat minim pelatih, dan kebetulan saya sendiri menjadi pelatih tetapi ikut juga dalam bagian tim ya, jadi pemain. Nah, hasilnya pada saat
Porprov di 2022 itu Buleleng mendapatkan medali emas dan Oke. Gianyar mendapatkan medali perak itu. Mm-mm. Jadi hasil itu yang sudah kita sepakati pada saat TM, Iya. terbentuknya lah pelatih dulu, Mm. belum masuk ke tim gitu. Jadi Oke. pelatih sudah ada 2, kebetulan saya sendiri dan teman saya di Gianyar yang bernama Florian itu menseleksi pemain. Mm-mm. Nah, Oke. jadi melihat juga hasil Porprov di tahun 2022, saya juga sedikit mengamati tentang pemain-pemain yang ada di kabupaten kota Sebali. Mm-mm. Jadi saya membuka seleksi secara terbuka dan secara umum untuk membentuk tim babak kualifikasi PON. Oke, baik. Nah ini kan tadi kan disampaikan bahwa minim pelatih. Nah cara mengaturnya dari 20 atlet yang akan berjuang nih seperti apa nih Beli Agus? Nah, minim pelatih itu kebetulan di Kabupaten Buleleng. Oh Kabupaten Nah, Buleleng. Tapi kalau di sendiri. kabupaten lain aman. Di kabupaten lain mungkin sudah ada karena rugby itu kan awalnya juga masuk ke sekolah-sekolah, mungkin gurunya yang menjadi pelatih, Oke. siswanya yang menjadi pemainnya. Tetapi kalau saya sendiri, karena kebetulan saya juga masih pada saat itu menjadi mahasiswa dan atlet-atletnya juga ya kebanyakan kalau bisa dibilang itu adik-adik dari sebuah organisasi yang ada di sepak bola saya sendiri gitu. Makanya saya ajak mereka untuk gabung ke rugby dan kebetulan di sana saya menjadi pelatih, saya pun juga ikut latihan gitu. Ini yang sangat luar biasa ya, pelatih tapi juga seorang atlet ya. Kalau boleh dikatakan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau total dari Kabupaten Buleleng sendiri yang mewakili berapa orang sebenarnya? Awalnya itu yang lolos di seleksi babak kualifikasi PON itu ada 7 orang. Oh, oke. Nah, jadi 7 orang itu adalah atlet-atlet yang memiliki ya kemampuan di atas teman-temannya lah itu. Yang saya ajak pada saat itu di Porprov tahun 2022. Nah, kebetulan 4 atlet tersebut selain yang 3 orang yang lolos sekarang bergabung di PON, itu 4 orang tersebut kerja ke luar negeri, ada yang menjadi tentara juga baru lolos kemarin oke. gitu. Jadi sisa 3 orang, ya itu yang tergabung dalam 3 orang tim. termasuk Beli Agus atau? Kalau saya sendiri sekarang posisinya menjadi pelatih Pelatih, di PON. Oke, siap. Berarti sekarang kan kapan akan dilaksanakan kalau boleh tahu? PON-nya Untuk rugby juga. itu Kurang lebih bulan apa? Oktober? bulan September. September. Oke. Bulan September. Persiapannya nih, Beli Agus berarti. Persiapan untuk saat ini kita masih fokus di kondisi fisik. Oke. Kita persiapan dari bulan Januari sampai sekarang bulan Maret itu kita masih fokus di kondisi fisik. Oke, tahan dulu kondisi fisik ya. Karena kita sudah menerima penelpon dulu ya Beli Agus sekaligus ya. Karena biar kita sambil jalan, sambil sharing, langsung saja kami sapa penelpon pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga RRI tetap jaya juga. Terima kasih, amin astungkare. Silakan Bapak Anggas nggih? Ya benar, Bu Sari. Saya Irna Pak. Oh Irma. Nggih. Silakan Pak Anggas. Ya, terima kasih Mbak Irma. Nah ini saya dengar dengan ya, artinya mungkin pertama mungkin nanti dijawab ya pada saat nanti seksi dijawab apa singkatannya, terus jenisnya apa, mirip seperti apa, itu mungkin perlu dibahas nanti biar nanti masyarakat Buleleng tahu, tidak awam lah. Oke. Terus yang kedua, tadi saya agak miris mendengar begini, satu pelatihnya ini memang benar-benar berasal dari pemain, jadi pelatih. Nah ini mestinya di sini ada yang masyarakat Buleleng yang potensi, harus ada ini yang punya istilahnya bapak angkat begini. Mungkin ada yang memilih ini seperti manajernya tuh lah, jangan sampai nanti pelatihnya biar ngusus dia tuh melatih atau calon-calon
calon-calon atletnya itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ini menyeleksi dia sudah tidak ada lagi mau lobby kemana-mana, biar ada manajernya, biar punya manajer khusus dia, sehingga apapun nanti kekurangan mereka, pelatih ini bisa nanti dikoordinasikan oleh manajer, apakah itu melalui instansi terkait pemerintah begitu. Jadi itu kira-kira kan begini, pelatih ini kan kalau yang dasarnya hobi, suka olahraga itu kan tidak mungkin lah karena buang-buang waktu, buang-buang misalnya tenaga gitu. Yang kemudian karena depan dan tengah tuh. Tapi saya salut, ini sangat positif sekali untuk anak muda itu. Jadi tolong nanti mungkin yang lain-lainnya, ya, artinya terutama pemerintah Pemda Buleleng, apalagi tadi mungkin sudah bisa ikut daunnya di sini, luar biasa. Minimal di sini ada asupan gizi itu. Jadi jangan sampai loyo pada saat pelatih. Bukan berarti pelatihnya yang nanti ngurus itu, ada manajernya. Bagaimana caranya? Di sini kan ada banyak dana CSR. Dari dana CSR itu, mungkin itu bisa diminta diajukan proposal oleh manajer dia ini, yang lobby nanti biar nanti ada suatu anggaran yang mengatur di dalam atlet ini. Minimal pada saat latihan, dia nanti ada asupan gizinya, minimal pada makan susu, terus pelatihnya juga ngoyong jauh ketika makan bensin. Mungkin caranya itu harus diusahakan, karena ini untuk membawa nama Buleleng itu, bukan membawa nama kelompok atau pribadi, apalagi Poprov. Nah ini sebelum Poprov ini kan mestinya harus ada yang mensupport gitu. Jangan pada saat latihan lagi 2 minggu baru mulai berguruan, itu kan tidak siap. Minimal 6 bulan persiapannya ini, dari sana mulai ada anggaran yang sudah dipatok tuh. Itu saran saya. Mudah-mudahan nanti ke depan ya nanti pelatih ini biar punya nanti manajer khusus. Bukan mencari manajer, jadi ada yang mengangkat mungkin dari sisi kayak artis itulah. Jadi dia yang ngatur jamnya seperti ini tuh. Jadi yang menggaji siapa manajer itu? Ya pemerintah Kabupaten Buleleng dong. Jadi itu yang mestinya harus. Yang terakhir, jika nanti ini katakanlah sampai merekrut emas atau siswa-siswanya atau mungkin atlet-atletnya, minimal di sini ada kontribusi, jadi bisa nanti memudahkan untuk mencari pekerja. Atlet ini satu, gampang, jadi rekomendasi dah, artinya karena dia sudah mau nama Buleleng, paling gede, paling laco butuh kontrak, dia harus dijadwalkan di satu Pemda atau mungkin kampus itu, sehingga nanti kalau ada P3K atau mungkin bisa nanti dia maju ke P3K. Begitu mestinya yang harus dilakukan oleh para petinggi atau yang punya modal. Nah ini mudah-mudahan nanti ke depan bisa nanti dana CSR ini bisa dicari oleh petinggi yang atau manajer yang saya bukan itu. Jadi bukan pelatihnya yang nyari. Kasihan juga pelatihnya sungkul ngelatih kan waktunya udah habis itu. Ini saya sangat apresiasi sekali. Semoga ke depan menjadi lebih semarak lagi. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Sukses sama Pak Anggas, luar biasa. Ini memang sharing yang harus diperhatikan ya. Kalau bicara soal perhatian ya, kita tanya langsung nanti sama Beli Agus apakah memang ada perhatian dari dinas terkait atau pemerintah. Tapi saya akan bacakan dulu lagi satu ya, mumpung saya sudah menerima WhatsApp dari pendengar kami, yaitu Bapak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Selamat pagi juga untuk narasumber. Terima kasih atas informasi olahraga rugby di mana masyarakat masih asing ya, belum mengenal olahraga ini. Jadi mohon kiranya lebih diperkenalkan lagi, disosialisasikan lagi pada masyarakat. Tapi kami sangat mengapresiasi bahwa Buleleng ada 3 orang mewakili PON dan Buleleng dalam Poprov telah berprestasi. Terima kasih, semoga olahraga terus berkembang di Buleleng dan terus meningkatkan prestasinya. Stungkare swaha. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Mungkin ditanggapi nih karena banyak poin dari Pak Anggas ya, yaitu tentang seperti apakah jenisnya dan mirip olahraga apa. Tadi sebenarnya Pak Anggas kami sudah membahasnya di awal. Seperti apakah, mungkin diulangin lagi simpelnya saja, nanti jenisnya seperti apa dan juga mirip olahraga apa. Silakan Beli Agus. Jadi tadi saya dengar juga singkatannya. Jadi singkatannya iya betul. PERWI itu adalah Persatuan Rugby Union Indonesia. Nah kebetulan itu adalah persatuan kita di rugby. Jadi kayak contohnya kalau sepak bola PSSI gitu. Kalau di rugby PERWI gitu. Nah, terus untuk jenis olahraganya itu termasuk olahraga yang menggunakan body contact. Nah, hampir mirip lapangannya dengan sepak bola, juga perpaduannya juga sama sepak bola dengan basket karena
Di sana kita juga bisa menggunakan kaki, kita juga bisa menggunakan tangan. Dan satu lagi, jadi di sana juga ada bela diri yang masuk gitu. Karena Oke. kita kan permainannya kontak, body kontak gitu. Oke, siap. Nah, pemainnya, jumlah pemain Kalau jumlah setiap pemain, nah ini grup? kebetulan juga menanyakan jumlah pemain. Jadi di rugby itu ada beberapa kategori jenis permainan. Jadi kalau tingkat pelajar itu namanya touch rugby, itu tidak ada kontak. Jadi touch rugby itu adalah permainan sentuh menyentuh gitu. Iya. Nah jadi karena ini tingkatnya pelajar, jadi kita dari persatuan juga memikirkan keselamatan pemain. Jadi kita dianjurkan untuk tidak melakukan kontak body gitu. Itu juga sudah berjalan di Pekan Olahraga Pelajar di Provinsi Bali. Nah terus untuk yang senior itu ada 7 lawan 7 yang disebut 7. Terus ada 10 lawan 10 itu permainan 10. Itu juga kalau di kategori 10 itu kita di Bali juga memiliki turnamen internasional yaitu Bali Tens. Nah kejuaraan tersebut juga memperingati kejadian bom Bali. Nah karena pada saat itu banyak pemain dari luar, khususnya dari Australia yang datang ke Bali pada saat itu liburan, yang menjadi korban bom tersebut gitu. Jadi diperingatilah dengan turnamen rugby gitu. Terus untuk yang masuk ke Piala Dunia itu 15 lawan 15. Nah, jadi Rame ya. ada beberapa kategori yang yang ada dalam rugby. Nah kebetulan kita di PON itu mengikuti rugby X namanya. Itu kayak kalau 3 on 3 kalau di itu ya. Bukan, kalau Oh, di sepak bukan. bola itu kan sepak bola 11 lawan 11. 11, iya. Ada futsalnya gitu. Oh, 5 oke. lawan 5. 5 lawan Di 5, rugby iya. juga sama seperti itu. Jadi dimodifikasi. Iya kan, kalau basket kan 3 on 3 kayak gitu Ya, kan. kayak Iya, gitu, oke. Jadi kita kebetulan lolos di 5 lawan 5 gitu. Oke, siap. Itu saja ya untuk singkatan, jenis, dan mirip apa olahraganya. Nah, kalau ini kan menanggapi tentang mirisnya, karena Beli Agus nih pelatih tapi juga sekaligus atlet. Berharapnya ada manajer atau yang khusus menghandle atletnya. Jadi yang pelatih ya fokus jadi pelatih. Nah, berharap juga nantinya ada perhatian dari pemerintah, kayak persiapannya ini kan jelang PON ini kan harus ada asupan gizi. Nah, seperti apa perhatiannya dari pemerintah? Kalau perhatian khususnya untuk persiapan kita di PON itu emang kita sudah difasilitasi oleh pihak KONI, yaitu KONI Bali gitu. Jadi ada beberapa anggaran yang dikeluarkan untuk persiapan kita dari segi latihan, mungkin asupan gizi sudah tersalurkan. Mungkin kalau dibilang miris itu mungkin di Buleleng. Jadi bukan di kepemerintahannya sih, tapi di organisasi kita di rugby. Jadi kebetulan juga saya mengikuti dari 2017. Emang kita itu susah untuk mencari pelatih. Itu jadi dari awal kita ikut rugby emang kita mandiri belajar dari segi teknik dan skillnya itu melalui mungkin dari YouTube, juga dibantu oleh bule-bule yang ada di luar biasa. Kute itu datang ke Singaraja untuk melatih khusus kita. untuk melatih, oke. Jadi kita juga masih memikirkan ke depannya untuk mensosialisasikan ini ke guru-guru, khususnya guru olahraga yang ada di sekolah-sekolah. Iya, gitu. biar ada regenerasi ya. Biar ada regenerasi. Itu juga sudah saya programkan di kepengurusan baru ini. Jadi kedepannya supaya kita masing-masing sekolah gurunya mengetahui bahwa olahraga rugby itu seperti ini, dan jika dikembangkan peluangnya itu sangat
luas dan sangat lebar itu. Oke. Biar semangat ya Ya. untuk ikut bergabung di rugby ataupun menjadi atlet rugby. Baik, nah kalau misalnya tanggapan dari WhatsApp-nya Pak Nyoman Sudarsana nih, Bli Agus. Ini sebenarnya sih ucapan terima kasih ya, agar rugby lebih dikenal lagi di masyarakat, terus lebih disosialisasikan lagi, tapi apresiasi juga untuk Kabupaten Buleleng yang sudah ada 3 orang mewakili PON. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Pak Nyoman? Baik, terima kasih kepada Pak Nyoman sudah memberikan apresiasi kepada kami khususnya di rugby Buleleng. Jadi kami juga sangat perlu motivasi dari masyarakat untuk nantinya akan berjuang di Porprov 2025. Jadi untuk mengenai sosialisasi itu kita belum bisa ke organisasi masyarakat, tetapi kita akan berusaha dan gencar mensosialisasikan ini ke sekolah-sekolah, karena kita targetnya adalah pelajar dulu. Setelah itu ketika sudah ada regenerasi, mungkin yang SMA itu sudah tamat melanjutkan ke perguruan tinggi, di sana juga mereka akan mengembangkan kepada teman-temannya itu. Itu tujuan kami Itu untuk tujuannya. mensosialisasikannya. Baik, itu ya Pak Nyoman Sudarsana, terima kasih sudah berpartisipasi dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ayo, Mak. Ayo. Ayo Joya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahraga lah Makcik Leha supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim Covid macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu Mak artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu Mak salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih di Dialog Interaktif Hai Bali Ken bersama dengan Putu Agus Widi Utama selaku Ketua Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Buleleng. Nah, ini kan kita kembali lagi untuk ngebahas topik kita nih ya, kesiapan dan target Rugby Bali PON 2024. Bli Agus, kayaknya harus ada tim ya. Saya dengar tadi bisik-bisik tetangga bahwa tim yang harus diantisipasi ini seperti apa sih maksudnya? Jadi mungkin maksudnya itu adalah provinsi-provinsi yang tergabung dalam PON tersebut. Gitu. Jadi ada beberapa provinsi yang lolos satu kategori dengan kami di PON 2024 nanti. Yaitu ada Aceh sebagai tuan rumah dan Sumut. Karena kebetulan provinsi penyelenggara PON tahun ini adalah Aceh dan Sumut. Jadi
2 tim itu yang akan tergabung dalam kategori X rugby yang nantinya akan bertemu dengan kami gitu. Jadi Aceh, Sumut itu tuan rumah, terus ada Banten, ada Jogja dan Kaltim. Jadi itu tim yang menjadi yang tergabung dalam kategori rugby X gitu. Nah, kalau kita sesuai kembalikan lagi nih, kan tadi udah kesiapan, udah siap ya, siap ya. Pasti, beberapa bulan ini soalnya harus nih siap nih harus. Jadi latihannya di mana kalau selama ini? Kalau latihannya itu karena kita juga belum memiliki lapangan khusus ya? Bukan lapangan sih, kayak belum masuk, belum ada program dari KONI. Jadi kita melakukan latihan internal, latihan mandiri bersama tim. Jadi jenis latihannya itu dibagi menjadi 2, ada latihan mandiri di kabupaten atau di rumah masing-masing. Yang kedua latihan bersama, itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Senin sampai Jumat itu latihan mandiri di rumah masing-masing. Terus Sabtu dan Minggu itu latihan bersama tim. Ya tempatnya juga dibilang nomaden gitu. Ya, jadi bisa ganti-gantian. Kadang di Buleleng, kadang di Gianyar, kadang di Denpasar, di Tabanan gitu. Berarti dari pihak Buleleng sendiri berbondong-bondong ke sana gitu sama tim. Gitu. Oke, siap. Sabtu Minggu aja ya khusus ya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke program KONI yaitu TC, itu kalau nggak salah saya dengar dari bulan Juli, Agustus, September. Fokus itu berarti. 3 bulan nanti fokus di satu tempat dan itu difasilitasi semuanya oleh pihak KONI. Tantangannya Bli. Nah, ini tantangan nih, karena kita ngomongin soal entah itu cuaca, entah itu physically dari atletnya sendiri atau yang lain-lainnya bisa terjadi aja kan. Kalau tantangan itu pasti ada. Yang pertama mungkin karena jarak dari masing-masing pemain itu kan lumayan jauh. Apalagi kita dari Buleleng ya ke Gianyar gitu ya. Ke Gianyar, ke Denpasar, ke Tabanan itu kurang lebih 3 jam kan. Pertama mungkin udah lelah di jalan duluan seperti itu di jalan, terus sudah sampai di sana harus mengikuti program latihan yang diberikan oleh masing-masing pelatih kan, ya itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi atlet. Tetapi selama ini ya Sunggara atlet ya tetap semangat dan tetap mau menjalankan dan mengikuti program-program yang diberikan. Itu luar biasa ya. Ini sangat luar biasa benar, karena nggak mudah ya kalau boleh dikatakan ya Bli Agus. Ini kan salah satu contoh bahwa atlet juga, pemain juga, pelatih juga itu kalau orang mikirnya, ini bayarnya gede nih gitu. Tapi ternyata kan ya tidak. Ya saya untuk saat itu saya nggak mau kata banyak ya Bli Agus, mohon maaf. Jadi nanti kita di skip dulu itu ya. Nah sekarang adalah ininya nih kedepannya untuk rugby sendiri nih, harapannya dari Bli Agus seperti apa? Ini untuk ke PON apa untuk keseluruhan? Kita fokus ke ini dulu, ke PON secara ini dulu deh, dari keseluruhan dan langsung ke PON ya boleh juga. Nah jadi untuk secara umum saya berharap rugby itu teman-teman dari kabupaten-kabupaten lain dan teman-teman kami juga di Buleleng ya harus ikut mengembangkan olahraga rugby ini. Jadi tidak sama dengan olahraga-olahraga lain yang mudah untuk mendapatkan pemain, karena ini olahraga yang belum bermasyarakat dan belum banyak diketahui oleh semua kalangan gitu. Jadi saya harap ya kita sama-sama untuk mengembangkan olahraga rugby ini. Terus khususnya untuk di PON, saya berharap kepada semua masyarakat Bali khususnya untuk ikut mendukung dan mendoakan kami untuk berjuang di PON 2024 nanti. Terus untuk tim, saya selaku pelatih putra tim rugby Bali berharap tetap menjaga kondisi fisik, tetap menjaga kesehatan, karena akhir-akhir ini kan lumayan juga
cuacanya sangat ekstrim itu. Jadi Iya. mohon selalu dijaga dan jangan lupa gaya hidup kita itu bukan lagi seperti orang-orang pada umumnya, karena kita seorang atlet ya gimana caranya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Ya contohnya seperti ya jogging, lari itu sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita sebagai seorang atlet. Jadi nanti ke depannya kita sama-sama berjuang ya setunggara apa yang kita akan targetkan tercapai nantinya. Oke. Ini saya terima WhatsApp kembali ya. Saya bacakan dulu. Baik, terima kasih dulu. Ini saya tidak tahu tapi nomornya sudah saya save. Nah, nanti terakhir mungkin dikasih tahu namanya ya Bapak atau Ibu, tapi fotonya sih Bapak dan Ibu nih. Selamat pagi untuk Bli Agus yang terhormat. Luar biasa ya kalau dengar ceritanya. Pembawaannya kalem. Tapi tadi bilangnya suka olahraga ini karena ada tantangannya, suka semangatnya yang tinggi katanya gitu. Tapi ngomongnya kalem, waduh ini luar biasa ya. Jadi pertanyaannya adalah sebegitukah rugby di Kabupaten Buleleng? Semoga nantinya tahun-tahun kedepannya bisa jauh lebih baik lagi tentang keorganisirannya dari rugby itu sendiri. Jadi ada unsur tertentu yang memang mengarahkan bahwa seperti inilah rugby di Kabupaten Buleleng, seperti itu. Semoga jaya selalu untuk tim Prui Kabupaten Buleleng, walaupun mungkin tadi sudah saya dengarkan dari awal bahwa kurang lebih totalnya tidak sampai 20-an ya. Ya, jadi semoga nanti kedepannya akan ada penerus-penerus rugby atlet dari Kabupaten Buleleng. Semoga juga putra-putri atau siswa-siswi yang ingin ikut rugby termotivasi untuk ikutan rugby, karena ini olahraga yang kalau boleh dikatakan mungkin baru tapi nggak asing lagi kalau misalnya disosialisasikan. Nah pertanyaannya juga adalah memang rugby di atlet perempuannya di Bali gimana? Seperti apakah ada atau nggak, memang seperti apa? Itu saja, terima kasih Jaya. Oke, terima kasih. Ini kayaknya Pak Jaya jangan-jangan ya. Terima kasih. Mungkin lain kali disampaikan nomornya biar kami juga bisa menyimpan nomor Anda. Gimana nih Bli Agus? Ya sebagai pertanyaan yang tadi untuk tim putri itu kebetulan kan saya fokusnya ke tim putra, tapi untuk tim putri itu sebenarnya ada. Oke. Tapi kalau di Buleleng tersebut ya kita dari 2019 tim putri tidak dikirim oleh pihak KONI. Oh gitu. Alasannya? Mungkin dengan alasan tidak berpotensi untuk mendapatkan medali emas. Oh gitu. Jadi tetap sebenarnya ada. Tapi tetap. Nah di 2019 itu kalau bisa saya jujur itu sangat miris juga, karena tim putri Buleleng dalam ajang Porprov itu dikirim dengan biaya mandiri oleh Pemkab. Oke. Jadi ya kita juga tetap memperjuangkan tim putri karena kita sama-sama berlatih bersama, berproses bersama. Jadi kita sebagai tim putra juga sangat prihatin, makanya pada saat itu ada dana kas dari Pemkab ya itu akan dipakai untuk mengirimkan tim putri itu. Tapi untuk saat ini persiapan di Porprov tahun 2025 kami sudah sangat menyiapkan tim putri khususnya di Kabupaten Buleleng. Baik, semoga ya ada perubahan ya. Saya sampai speechless juga nih sampai ini. Baik. Bli Agus senyum-senyum saja ya. Oke, baik pendengarnya, karena waktu juga nih Bli Agus. Terima kasih banyak untuk sharing dan juga informasinya, dan juga pastinya makin tahu seperti apa, lebih dekat dengan yang namanya rugby ya. Nah, mungkin sebagai closing statement yang ingin disampaikan oleh Bli Agus sebelum ke KONI ya. Sekarang ada rencana mau ke KONI nih ya. Laporan dulu nih. Baik. Seperti apa Bli Agus? Jadi mungkin pesan dari saya, jadi jangan lupakan proses, karena proses itu akan membuat diri kita menjadi kuat, menjadi terstruktur juga, karena proses itu pasti kita mengalaminya dan kita juga akan mencapai tujuan tersebut itu. Dan terakhir mungkin tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke, luar biasa. Semangat selalu Bli Agus and tim ya. Semoga harapan dan doanya terkabul, dan pastinya
targetnya emas ya, Ya, Astungkare Astungkare Swahe emas, ya. bisa tercapai. Sekali lagi terima kasih, salam untuk ketua koninya. Ya. Selamat bertugas kembali dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan juga perhatiannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.